Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam di majelis Yabati ini. Untuk malam hari ini masih melanjutkan hikmah yang terdahulu. Sudah ini yang ketiga penjelasannya. Untuk yang ketiga ini konsentrasi kita pada adanya pertemuan ahli fikih. Yang saya maksud ahli fikih di sini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum menjadi muridnya Syekh Abul Abbas Al-Marsiyyi atau Al-Mursiyyi. Nah, dengan ahli ma'rifat niku gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursiyyi. Walaupun nanti pada akhirnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjadi ahli di ilmu fikih dan juga ahli ilmu makrifat. Bahasa yang lain, ilmu syariatnya matang, ilmu tasawufnya juga matang. Banyak kisah sebetulnya, paling tidak saya bisa menyebutkan 2 ulama-ulama besar yang awalnya itu ahli fikih. Ahli fikih itu biasanya ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli usul. Itu kemudian yang menjadi ahli tasawuf juga itu selain Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini juga Imam Ghazali. Baik Imam Ghazali itu bahkan sudah ngajar di perguruan tinggi. Sudah guru besar jadi rektor. Jadi rektornya di salah satu perguruan tinggi. Nah, kemudian beliau merasa kering. Jadi ilmunya kok kering gitu. Nah, merasa bahwasannya ada sesuatu yang kurang. Nah, akhirnya kemudian mencoba mencari petunjuk pada Allah dengan uzlah di menara, di satu menara kalau Imam Ghazali itu, menara masjid. Sampai ada yang mengatakan itu berbulan-bulan, ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Nah, itu kemudian setelah keluar akhirnya juga tetap ahli fikih tapi muatannya ahli fikih yang ada muatannya. Muatannya apa ya? Zahir batinnya itu kena. Begitu juga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini cucu seorang ahli fikih dan juga beliau sendiri menjadi ahli fikih yang pada awalnya itu adalah tidak sepakat dengan ajaran Syekh Abul Abbas Al-Mursiyyi ini. Nah, sampai pada satu saat ada seseorang yang mengatakan kepada beliau, ya nanti akan dijelaskan ya, kisahnya akan dijelaskan secara detail. Jadi ada salah seorang yang menukil pendapatnya Syekh Abul Abbas Al-Mursiyyi kemudian disampaikan kepada Syekh Ibnu Athaillah sebelum guru. Nah, kemudian terjadi perbedaan. Nah, akhirnya Syekh Ibnu Athaillah lah, daripada saya berbeda dengan orang yang menukil yang belum tentu nukilannya juga benar gitu. Akhirnya saya akan datang sendiri ke majelisnya Syekh Abul Abbas Al-Mursiyyi. Nah, setelah datang terus kemudian terjadi pencerahan, bingungan dulu sama seperti Imam Ghazali, bingung baru ada pencerahan. Jadi kalau jenengan itu bingung, gitu. Kalau dilanjut ya insya Allah akan terjadi pencerahan, terjadi petunjuk. Syaratnya satu sungguh-sungguh. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail di kitab yang akan kita baca. PDF-nya sudah saya bagi di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Kullu kalamin wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baras. Setiap ungkapan kalimat yang terungkap, yang terlontar
itu terbungkus oleh kiswah atau pakaian hati sebagai tempat keluarnya. Ini sudah kita jelaskan berminggu-minggu yang lalu. Nah, niki kelanjutan penjelasannya. Kola dawuh, kola berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Lataifil Minan, di dalam kitab Lataiful Minan. Wa amiltu qasidatan, saya mengarang sebuah kasidah. Kasidah niku nggih seperti tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kasidah niku seperti itu. Ya tulisannya panjang. Kalau Tola al-Badru itu kan dilantunkan saat menyambut Rasulullah datang pas waktu hijrah. Itu pendapat yang masyhur. Ada beberapa perbedaan pendapat, tapi ini bukan tempatnya untuk membahas itu. Tapi intinya adalah kasidah. Nah, kasidah itu kemudian memuji Rasulullah. Oleh karenanya memuji itu boleh, tapi bukan menjilat atau mencari muka, tapi betul-betul memuji lillahi ta'ala. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membuat satu kasidah amdahahu biha, yang mana buat memuji kepada Syekh Abul Abbas gurunya dengan kasidah itu. Faqala hina ansyadtuha, maka berkatalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi saat saya, ini perkataannya Syekh Ibnu Athaillah, saat saya mendendangkannya atau melantunkannya. Ayyadakallah biruhil kudus. Ayyadaka, mau saya baca bahasa Jawanya terus nih. Ayyadakallahu biruhil kudus. Mudah-mudahan Allah menguatkanmu biruhil kudus. Maksudnya apa? Setelah Syekh Ibnu Athaillah ini memuji kepada gurunya, kemudian gurunya mendoakan Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah memperkuatmu dengan Ruhil Kudus. Ruh Kudus itu nggih malaikat Jibril. Itu maksudnya apa? Malaikat Jibril itu bawanya apa? Kalau kepada Nabi wahyu, kalau kepada para wali-wali Allah, kepada orang-orang itu adalah ilham. Ilham itu untuk apa? Ilham itu adalah untuk pelajaran agar bisa digunakan sebagai bahan meningkatkan kualitas dirinya. Jadi jenengan-jenengan yang biasanya sering dalam keheningan-keheningan itu, maka apa yang diperoleh itu adalah satu bahan untuk memperkuat kualitas menghamba kepada Allah. Kalau melenceng dari situ berarti ya rugi gitu. Nah, ilham itu sifatnya adalah personal. Sifatnya personal itu apa? Berarti konteks dengan dirinya maupun konteks dengan grupnya. Jadi ilham itu bukan seperti wahyu, yang apalagi wahyu kepada Rasulullah itu adalah untuk seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini. Tapi kalau ilham itu sifatnya personal. Nah, ilham itu kalau ingin membedakan benar atau tidak, itu adalah dikonfirmasikan dengan Al-Quran. Ilham itu adalah bagian dari anugerah mukasyafah. Sehingga kalau bertentangan dengan Al-Quran, para ulama berpendapat seperti ini. Mukasyafahnya Rasulullah itu kan tidak ada yang menandingi. Sudah yang paling baik dan bentuknya itu adalah Al-Quran itu. Jadi kalau ada orang mukasyafah kok kemudian yang diterima itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti mukasyafahnya itu yang ada kecurigaan, bukan mukasyafah yang hak, tapi salah. Tuh. Jelas nggih?
Qala itu tadi satu kisah ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah menceritakan tentang gurunya. Kemudian qala ini kisah yang lain. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Summa amiltu qasidatan ukhra." Kemudian satu saat saya itu juga membuat qasidah yang lain bi isyaratihi dengan perintah atau isyarat dari Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Saya membuat lagi qasidah yang lain karena diperintah atau diisyaratkan untuk membuat. Jawaban untuk jawaban likosidatin untuk menjawab sebuah kasidah madahahu biha insanun min biladi ahmim, untuk menjawab kasidah yang dibuat seorang dari negara Ahmim yang memuji Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Setelah jadi kuriat alaihi, saya membacakan qasidah itu kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Menanggapi hal itu qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, "Sohibani hadal faqih, telah menjadi atau telah ngaji kepadaku hadal faqih, orang yang ahli fikih ini," maksudnya Syekh Ibnu Athaillah, "wa bihi maradoni," dan dia pernah sakit 2 penyakit. Faqad afahullahu minhuma, dan sungguh Allah telah membuat sembuh dari 2 penyakit tersebut. Wala buddha, dan pasti ayat lisa wa yatahaddatsa fil alamaini. Wala buddha, dan pasti ahli fikih ini akan duduk dan berkata-kata atau dakwah fi alamaini, di dalam 2 alam, yaitu alam zahir dan alam batin. Syekh Ibnu Athaillah ini setelah membuat kasidah yang kedua itu, kemudian ungkapan gurunya ini, ahli fikih ini akan menjadi ahli 2 ilmu, ilmu lahir dan ilmu batin. Nggih, saya cetokan lagi nggih, ilmu lahir niku jenengan wudu niku lho. Wudu iku ya banyune kudu suci. Sing dibasuh napa? Wajahe, tangane, terus mengusap sebagian kepala, terus membasuh kaki. Bahasanya beda loh Pak. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Apa yang beda? Yang kepala mengusap toh. Nah, ini beda, dan itu memang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau wudhu itu muka itu nggak boleh diusap saja, harus mengalir airnya, walaupun nggak seperti keran gitu loh. Dicawuk ngeten kan mengalir. Nek ngusap niku niki dibasahi, terus diusapke niku ngusap. Terus bedane nggih. Tapi kalau mboten diusap, dibasuh kantuk boleh. Umpamane jenengan wudunya di kolam renang atau di sungai. Dulu kalau saya wudu di sungai, kan pas berenang itu terus kentut, nek berenangnya kentut itu, terus wudu ya gitu kan wudu. Ya alhamdulillah nek jenengan mau niru, walaupun saya juga tidak istiqomah 100%. Bagus kalau kita itu batal wudu ya. Kalau batal wudu. Sebisanya kalau saya. Belum bisa istiqomah batal langsung wudu mboten. Kula nggih dereng saged. Tapi sebisanya. Nah, apa yang disebut membasuh tadi itu adalah ilmu lahir. Ilmu lahir karena terlihat oleh indera kita. Yang batin nopo? Yang batin nggih seperti nyanyiannya Bimbo itu. Aku basuh wajahku, terus dengan harapan dosa-dosa kita hilang. Nah, ungkapan agar dosa kita itu diampuni oleh Allah dari wajah kita yang sudah melihat, yang sudah berkata-kata, tangan kita yang sudah berbuat, kaki, kepala yang sudah berpikir, itu kalau salah mohon diampuni oleh Allah, itu adalah aktivitas batin atau ilmu batinnya kan. Salat niku sah kalau kita Allahu Akbar, rukun, syarat rukunnya sah. Kalau sudah lengkap sah.
Tapi kan di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa ada satu aktivitas kalau sahun maka tidak diterima oleh Allah kan. Al-Maun itu loh. Nah itu kan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada aktivitas batin. Maka sebetulnya orang itu harus lengkap. Idealnya nggih, zahir batinnya tahu ilmunya dan diamalkan. Jadi sholatnya itu selain gerakan gerakan lahirnya ada gerakan batin. Nah, gerakan batin contohnya tadi nggih tidak lupa. Salah contoh yang lain kalau jenengan Allahu Akbar niku nggih atine nggih Allahu Akbar ngoten. Rasanya juga Allahu Akbar. Begitu juga sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aktivitas batinnya nopo? Paham dengan subhanallah dan merasakan saya betul-betul mengagungkan Allah dengan menyebut Maha Suci Allah. Itu aktivitas batin. Yusiru asyaikhu ila maradil waswasi. Maksudnya tadi dulu saya Ibnu Athaillah waktu awal-awal mengaji atau menjadi muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyi itu punya penyakit dua, yaitu penyakit was-was yang minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Dan yang kedua niku nanti akan disampaikan. Qala, kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan berkata begini, falaqad inqata'a anni bi barakati syaikhi. Sungguh telah terputus dariku falaqad inqata'a anni bi barakati syaikh. Sungguh kemudian barokah syekh, karena barokah syekh hatta sirtu akhafu an akuna li syiddati tausiati. Sampai-sampai saya itu menjadi takut saya an akuna menjadi takut karena saya itu sangat sangat luas barokah itu. Allati ajiduha yang mana yang telah saya temukan barokah itu. Fatasahal tu fi ba'dil amri, kemudian saya menjadi mudah fi ba'dil amri di sebagian perkara. Saya niku memutuskan dari barokah syekh saya karena apa? Karena saya takut barokah yang terlalu besar itu kemudian membuat saya terlena. Jadi orang niku kan ngeten, Pak. Orang niku di dalam surat Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memberi kelapangan kepada orang dan juga membuat kesempitan. Karena apa? Orang niku nek sempit terus itu akan bisa putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang niku enak terus, dikhawatirkan dia akan terlena. Maka dua hal keadaan ini selalu digilir gantikan di diri manusia. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah agar manusia itu tidak terikat oleh kesempitan, tidak terikat oleh kemudahan, tapi mengikatkan diri pada Allah. Itu intinya gitu. Allah jangan karena kamu senangnya, jangan karena susahnya, tapi kerjakan apa-apa itu ya karena Allah. Jadi mengikatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala.
Satu saat kalau hal seperti itu bisa dilakukan, maka orang ini akan tidak terikat oleh keadaan, tapi selalu menghadap kepada selalu seperti itu. Jadi kaya orang no beda nih, seneng karo susah. Nah, saat tidak ada bedanya seneng dan susah itulah yang disebut mutmainnah. Wong nek susah terus kemudian jiwanya niku bergerak drop. Kalau seneng bergerak terlalu seneng, niku kan gejolak menisor mendur. Napa tenang menisor mendur niku? Mboten. Sing tenang ya ngeten iki. Istiqomah. Wal maradul akharu dan penyakit yang lain karena Nabi yang pernah terjadi kepada saya itu adalah alamun. Alamun itu sakit biroksi di kepala saya. Fasakautu dzalika ilahi, maka saya kemudian mengatakannya wadul. Wadul niku napa bahasa Indonesia? Mengadukan sakit kepala saya ilaihi kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Pada Ali, maka kemudian beliau mendoakan untuk saya. Fa'afani Allah, maka Allah membuat saya sembuh. Ta'ala wasafani, dan tegese Allah mengobati saya, menyembuhkan saya. Berikutnya, kisah berikutnya Ibnu Athaillah melanjutkan kola, beliau berkata, wabitu lailatan minal layali. Satu saat saya itu semalam itu mahmuman. Bukan makmuman nggih, tapi mahmuman. Mahmuman itu susah. Fara'aitu syaikhu fil manam, dan kemudian saya melihat Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di dalam tidur, berarti mimpi. Fasakautu ilaihi ma'ana fihi. Maka kemudian saya mengadu kepada beliau di dalam mimpi itu. Mengadukan ke dalam mimpi tentang kesusahannya itu tadi. Faqala, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di dalam mimpi itu berkata, uskut, diamlah, wallahi demi Allah, la u'allimannaka ilman aziman. Aku akan aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu ilmu aziman yang agung. Ilmu yang besar yang akan aku ajarkan kepadamu. Jadi nyatanya di antaranya yang agung itu yang kita bisa nikmati ya, Mbak Al-Hikam itu kan karangan Syekh Ibnu Athaillah kan, dan itu kalau tidak ketemu gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, tidak mungkin Syekh Ibnu Athaillah ini kemudian mengarang Al-Hikam ini tetap menjadi ahli fikih. Al-Hikam itu adalah ilmu batin. Qala, kisah-kisahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan gurunya niki nggih. Qala, kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menceritakan, falamma intabahtu jitu ila Syekh radhiyallahu taala anhu fa qasastu alaihi ru'ya. Falamma intabahtu, saat saya bangun selesai dari tidur tadi mimpi itu, jitu ila Syekh, kemudian saya sowan datang kepada Syekh radhiyallahu taala anhu. Fa qasastu, maka saya menceritakan alaihi kepada beliau ar-ru'ya, mimpi saya semalam. Faqala, kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mendengarkan cerita mimpi itu, beliau menjawab, yakunu hada insyaallah. Insyaallah engkau akan seperti itu. Seperti itu bagaimana? Aku akan mengajarkanmu ilmu yang agung tadi. Qala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian berkisah lagi, berkata lagi. Waja'a yauman minas safari fa kharajna liliqa'i. Waja'a yauman, suatu hari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu datang minas safari, dari bepergian. Fa kharajna liliqa'ihi, maka saya keluar, kami fa kharajna, maka kami keluar liliqa'ihi untuk bertemu beliau. Kami itu siapa? Syekh Ibnu Athaillah dan
teman-temannya yang menjadi murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Falamma sallamtu alaihi, dan saat saya salam kepada beliau, qala li Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata kepadaku, ya Ahmad, wahai Ahmad, niki panggilan nggih. Wahai Ahmad, kana Allahu laka. Karena Allah itu kana Allahu laka wala tawfa bika wasalaka bika sabilal auliyai. Allah Subhanahu wa taala akan memberimu wala tawfa bika, dan niku melasi. Melasi niku napa bahasa Indonesia? Mengasihi. Niki lembut. Kalau latif niku kan lembut, halus. Akan halus padamu. Kasih lah. Wasalaka, dan engkau wasalaka bika, dan akan membuatmu menempuh jalan sabila auliyaihi, sebagaimana jalan para wali-wali Allah. Wa bahaka baina khalqihi, dan Allah akan membanggakan. Allah akan membanggakanmu baina khalqihi, di antara makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu akan membanggakan, maksudnya seperti Rasulullah niku dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, bahwasanya engkau adalah orang yang berakhlak yang sangat luhur, itu Rasulullah. Nah, begitu juga Syekh Ibnu Athaillah niki disebut oleh gurunya bahwa engkau akan dibuat oleh Allah sebagai salah satu kebanggaan kepada makhluk-makhluknya. Ya, di antaranya sekarang ini betapa yang namanya Al-Hikam itu pun menjadi salah satu kitab yang dikaji banyak ulama, dan itu dibanggakan oleh sebagai salah satu kitab untuk pendekatan diri kepada Allah. Nah, wujud bagaimana Al-Hikam itu seperti ini, itu adalah diantaranya sudah disampaikan oleh gurunya sejak awal. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menceritakan yang lain. Bahwa jatuh barokatah hada doa. Maka saya menemukan barokahnya doa ini. Wa alimtu, dan saya mengetahui annahu la yumkinuni al-inqita' anil khalqi. Dan saya kemudian mengerti bahwasannya saya tidak mungkin untuk terputus dari makhluk. Maksudnya dengan apa yang disampaikan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, saya harus dibanggakan di depan makhluk oleh Allah, maka saya tidak terputus dengan makhluk. Pinginnya Syekh Ibnu Athaillah niku kan napa nyepi humul niku samar nyamar, cara jadi wali ya wali mastur kan begitu. Gitu. Pinginnya Syekh Ibnu Athaillah, tetapi karena sudah dikehendaki oleh Allah, salah satunya kemudian disampaikan oleh gurunya itu tadi, bahwa dia akan menjadi kebanggaan, dibangga-banggakan di depan makhluk-makhluknya yang lain, maka berarti harus ketok gitu. Seperti Rasulullah gitu. Rasulullah niku kan mboten golek masyhur, tidak mencari kemasyhuran gitu. Tapi karena ya diperintah oleh Allah, akhirnya pengumuman Rasul. Aku iki nabi, aku iki rasul, kan begitu. Dikaulihi wa bahaka baina khalqihi, dan kau akan dibanggakan oleh Allah baina khalqihi, di antara makhluk. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian berkata, wa kuntu ana li amrihi minal mungkirin. Ini saya Ibnu Athaillah akan bercerita sebelum meguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wa kuntu,
Saya itu pernah, saya ini diamrihi kepada perkaranya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Perkaranya itu ya bisa perkataannya, bisa pendapatnya. Minal mungkirin adalah termasuk orang yang ingkar. Saya mengingkari dulu itu kepada Syekh Ibnu Abbas. Wa alaihi minal mu'taridin, dan kepada beliau saya ini orang yang mingu. Mingu itu tidak melihatnya. Saya berpaling. La li syai'in sami'tuhu minhu. Bukan karena sesuatu yang saya pernah dengar sendiri dari beliau. Nah, ini loh yang banyak terjadi sekarang. Saya itu mengingkari pendapat beliau, saya itu berpaling dari dia bukan karena sesuatu yang saya dengar sendiri dari beliau. Wala li syai'in sahha naqluhu anhu, dan juga bukan karena sesuatu yang sahih penukilannya dari beliau. Saya tidak pernah dengar langsung, saya juga tidak pernah mentaskeh apakah yang saya dengar katanya. Ini tuh katanya itu tidak saya taskehkan. Hatta kharajtu muqawalatun. Hatta jarot muqawalatun, sampai saya itu muqawalah niku berbeda pendapat. Muqawalah niku beradu pendapat. Baini wa baina ba'di ashabihi, antaraku dengan antara muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, ini yang saya ceritakan di depan tadi. Jadi berbeda pendapat dengan muridnya. Wadzalika qabla suhabati iyahu, dan itu terjadi sebelum saya menjadi murid beliau. Faqultu lidzalika rajul, maka saya mengatakan kepada lelaki yang berbeda pendapat kepada saya tadi itu, laisa illa ahlul ilmi dzahir. Tidak ada itu yang namanya ilmu batin. Yang ada itu ya ilmu zahir. Wa haulail qaumu yad'una umuran idaman. Mereka-mereka yang mengatakan grupnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu adalah hanya yang mengaku-ngaku tentang perkara yang besar. Perkara yang besar itu seperti tadi itu, Pak. Dapat mukasyafah, dapat ilham, kayak gitu-gitu itu. Itu ngaku-ngaku saja. Niki Syekh Ibnu Athaillah bilang begitu. Wa hadzahiru syar'i ya'baha. Sedangkan zahirnya syariat itu ya'baha, menolak tentang pengakuan atau umuran yang dikatakan grupnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Faqala dzalika rajul, maka kemudian dia lelaki tersebut berkata, ba'da'an syahib itu, setelah saya menjadi muridnya Syekh. Ba'da'an syahib itu asy-syaikh. Ini kan cerita toh. Nah, ini setelah saya kemudian menjadi muridnya, berarti sekarang sama-sama muridnya. Niku saya menceritakan itu. Kemudian dia berkata begini. Tadrima qala li asy-syaikh yauma takhasumina. Engkau mengerti enggak apa yang dikatakan Syekh Abul Abbas Al-Mursi di hari saat kita berbeda pendapat dulu itu? Fakultu la, maka saya menjawab, Syekh Ibnu Athaillah menjawab, la, aku enggak tahu. Qala, rajul tadi itu berkata, dakhaltu alaihi fa'awwala ma qala li. Saya masuk kepada beliau, sowan, fa'awwala, maka kemudian beliau niku memberikan isyarat sebagaimana fa'awwalama memberikan isyarat atau pendahuluan apa yang dikatakan kepada saya. Qala, beliau berkata li kepada saya,
haulaikal hajar, orang-orang ahli fikih itu seperti batu. Ma akhto'aka minhu khairun mimma asobaka. Tidak ada kesalahanmu minhu maaf to'aka. Tidak menyalahkanmu minhu dari mereka, minhu dari apa-apa yang disalahkan mereka itu khairun mimma asobaka, tidak lebih baik dari apa-apa yang menimpamu. Maksudnya begini, Pak. Watu itu kalau kita lawan, niku ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita ketutuk watu. Yang kedua, kita menutupkan diri pada batu. Ketutuk atau ditutuk. Niku watu. Nah, ahli fikih mereka itu seperti batu atos. Jenengan ngomong bener, niku ya tetap salah. Jenengan ngomong salah, ya malah disalah-salahke kan gitu. Dalam ditinggal, Pak. Ditinggal. Seperti sebagaimana Al-Qur'an firman Allah, nek ketemu wong ngono-ngono iku ya tinggalan gitu. Enggak ada gunanya. Enggak ada. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang bodoh niku dalam pengertian yang bodoh gak gelem pinter. Dikai masukan ya tetap begegeng. Ya tetap pokoknya ngene wae terus gitu kan. Fa alimtu anna syaikha, maka kemudian saya mengerti bahwa sesungguhnya Syekh Abu Abbas Al-Qursi kusyifa bi amrina, itu muka syafah dengan perkara kami yang bermusuhan tadi. Kan banyak toh Pak ulama-ulama yang ma'rifat itu memang kita itu habis apa gitu kok terus ketemu beliau kan ketahuan. Itu kan yes. Saya sering lah kayak gitu itu. Sering ini sering ini sering. Lebih dari 3 mungkin 10 kali. Mungkin kalau nggak terhitung lah. Berkali-kali ketemu. Itu ya gitu. Tapi memang agak samar, tapi saya mengerti, dia mengerti gitu. Saya mengerti, dia mengerti. Wala umri laqad sahibtu Syekh Isnai Asyar. Dan demi umur saya, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, laqad sahibtu, sungguh saya telah menjadi muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi Isnai Asyara aman, 12 tahun. Fama sami'tu, dan saya tidak pernah mendengar minhu dari beliau syai'an, sesuatu pun, yungkiruhu dohirus syar'i, yang mengingkari dohirnya syariat, minalladzi kana yang kuluhu anhu mayyaqsidul adam. Jadi saya itu berguru kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi 12 tahun. Saya belajar fikih udah lama, bahkan disebut al-faqih, orang ahli fikih. Saya tidak mendapati Syekh Abul Abbas Al-Mursi sekalipun itu pendapatnya, apa yang dikatakannya, itu menyalahi syariat dohir. Nah, berarti biasanya yang wong adu-adu. Nah, yang adu-adu sinten? Yang paling tertuduh. Ya, pancen setan itu kan nek ono golongan liyane kan opo golongan apa kan mesti gitu. Kita dikompori untuk menjelekkan golongan lain. Kok golongan kita mawon nek turut setan ketemu wong liya, mesti wong liya itu kita elek-elek kok. Padahal ya kenal aja belum tentu. Gitu. Niku setan niku mboten niku. Saya 12 tahun membuktikan tidak ada ternyata pendapat beliau yang berbeda dengan dhahirus syari.
Minalladzi kana yang kuluhu, dari apa-apa yang dinukil anhu dari beliau. Mayyak suidul ada dari man, orang-orang yang menyengaja al-ada. Oh, niki nggih. Hanya orang-orang yang memang mencoba membuat fitnah saja. Akhirnya kesimpulannya seperti itu. Bapak-bapak, itulah pentingnya sebetulnya kita itu tidak mudah percaya dengan kabar, tidak mudah percaya dengan medsos, agar kita tidak terjebak mengambil kesimpulan salah terhadap seseorang. Itu kan terjadi. Itu tersebut di dalam Al-Quran. Kita itu kalau menerima berita, itu hendaklah ditabayun, agar kalian tidak menyesal karena sudah bersikap, sudah bertindak, kemudian kok ternyata berita dulu itu salah kan, padahal sudah kadung bertindak. Belum tentu seseorang, ya, kalau kita lihat perspektif lebih macam-macam, lebih variatif, belum tentu seseorang yang menghadap kepada tembok dengan memegang di celananya itu adalah kencing, gitu. Kalau kita lihat dari belakang, itu kan kita bisa curiga orang itu kencing kali ya, kencing di tembok. Zaman dulu, zaman sekarang udah jarang. Zaman dulu itu kan orang biasa itu kencing di tembok-tembok itu. Nah, itu karena kita melihatnya dari belakang. Saat kita melihatnya dari samping, lebih dekat lagi, belum tentu yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kisah yang paling terkenal tentang hal itu adalah kalau kita belum betul-betul mengenal sesuatu seutuhnya, seperti gajah seutuhnya, maka kita tidak harus bertengkar mengenai bahwa gajah itu adalah seperti kipas atau gajah itu seperti seperti bumbung empring karena yang ditemok kakinya gitu loh. Kita nggak usah bertengkar, karena jangan-jangan kita mengatakan gajah, yang benar ini gajah ya seperti bumbung empring itu. Bukan, gajah itu seperti kipas. Kita harus tahu betul keseluruhannya. Nah Pak, kita tahu keseluruhan dan enggak itu apa? Kalau kita sebagai orang Islam, ya yang pertama, paham enggak Al-Quran? Al-Quran itu pun paham dereng. Itu kan keseluruhan dari ibaratnya gajah tentang Islam itu ya Al-Quran. Qala, kemudian Syekh Ibnu Athaillah juga menceritakan, wa kana sababu ijtima'i ma'ahu angkultu fi nafsi. Dan sebab berkumpulnya saya besar kepada beliau, angkultu, saat saya berkata fi nafsi, di dalam hati saya, ba'da'an jarat al-mukhashamah, setelah selesai saya poropadu atau saya bertengkar dengan baini wa baina dzalikar rajul, dengan antara saya dengan lelaki muridnya. Dakni, saya itu berkata begini, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hati saya. Dakni, adhab, dak, tinggalkanlah saya. Ini di batin nggih. Adhab, tinggalkan saya. Adhab fa'ara hadar rajul, maka saya akan melihat sendiri lelaki, maksudnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu. Saya akan lihat sendiri, membuktikan sendiri. Fasyaqibul haqqi lahu amaratun la yukhfa sya'nu. Kemudian saya melihat bahwa beliau itu adalah orang yang memiliki kebenaran. Saya melihat dari mana kebenaran itu? Amaratun la yukhfa sya'nu, ada tanda-tanda yang tidak samar di dalam keadaannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Niki nek jenengan gelek guru nggih ngoten carane. Ada tanda-tanda yang itu tidak samar lagi bahwa beliau niku benar ngoten. Nah,
Tapi memang Syekh Ibnu Athaillah ya sudah fakih, sudah ahli fikih, sehingga lihat tanda itu ya benar. Nah, kita ya mending istiqoroh lah. Kita istiqorohi kalau mau cari guru. Kola kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Fa'ataitu ila majlisihi. Saya kemudian datang kepada majelisnya Syekh Abdul Abbas Al-Murji. Fawajadtuhu yatakallamu fil anfas. Maka saya mendapati saat itu beliau sedang menyampaikan di dalam hal-hal yang penting. Allati amara syari' yang sudah diperintahkan oleh asyari' pembuat syariah yaitu Allah. Biha kelawan sesuatu yang penting itu. Fakola, beliau saat itu menyampaikan al-awwalu al-islam wasani iman wasalisu ihsan. Beliau menyampaikan Islam, iman, ihsan. Ini hadis nggih. Saya Abdul Abbas menyampaikan itu. Kan biasa Pak itu. Tapi ada kelanjutannya nih. Kultu. Wa in syi'ta kulta. Dari tiga ini tadi itu Islam, iman, ihsan nggih. Niki diinget-inget nggih. Kalau niki kelanjutannya dawuh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kalau kalian berkehendak tiga ini bisa diucapkan satu al-awalu ibadatun. Islam itu ibadah. Wasani ubudiyatun. Iman itu ubudiyah. Wasalis ubudatun. Ihsan itu ubudah. Ibadatun ubudiyatun abudah. Niku napa? Nggih niku wau. Nek jelasake pripun? Ibadah, ya Islam itu ibadah. Rukun Islam pinten? 5. Ibadah. Rukun iman pinten? 6. Nah, niku ubudiyah. Ihsan niku pinten? Bingung. Ihsan niku kalih. Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak bisa seakan melihatnya, pasti Allah itu melihatmu. Itu pengertiannya seperti itu. Wa in syu'ta kulta. Tiga tadi ini juga bisa disebut kalau kalian ingin menyebut dengan sebutan lain al-awalu syariatun. Islam itu syariat. Wasani hakikatun. Iman itu hakikat. Wasalisu tahakkukun. Yang ketiga ihsan itu adalah tahakkuk. Menyatakan. Menyatakan itu nopo nggih. Membuat nyata. Wa nahwi hada dan hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, fama zala yaqulu wa in sa'ta qulta. Beliau itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu terus mengatakan wa in sa'ta qulta. Kalau kalian ingin mengatakan, katakan. Tiga ini ku sumbernya Pak, terus ngoten niku. Sampai ila an bahiro akli, sampai akal saya niku bingung. Saya Ibnu Athaillah yang ahli fikih dibilang gitu tiga kekuatan itu terus perkembangannya terus itu sampai bingung beliau. Wa alim tu dan kemudian saya mengerti anna rajula sesungguhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu innama yaghrifu min faiti bahrin ilahiyyin. Sampai kemudian saya ngerti sesungguhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu telah menciduk dari luberan lautan ilahiyin yang bersifat ilahi. Maksudnya saat ini Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu ilmunya tidak hanya dari buku maupun dengar dari orang, tetapi beliau mendapatkan luberan dari lautan keilmuan ilahiyah. Jadi ilmunya niku ora mung krana maca, ora mung krana jarene, tetapi betul-betul dia mengalami dan menjadikan itu sebuah
ilmu sebutan tersendiri. Kalau dicontohkan ngeten, jenengan orang ada yang Jawa, ada yang Sunda umpamanya. Pengalamannya di dalam spiritualitas niku ada miripnya di sampai tingkat tertentu gitu. Bahasanya Sunda sama bahasanya Jawa kan lain. Nah, sebutannya lain, tapi pengalamannya sama. Ini maksudnya saat pengalaman sama dirumuskan menjadi bahasa yang berbeda, ini bisa jadi itu kan perumusan sebuah pengalaman. Umpamanya pengalaman kita yang kelihatan ya, makan kacang itu sulit berhenti kecuali setelah kita minum. Malah terus nek kak diminumi gitu angel berhenti. Nah, ini kan pengalaman. Lalu kita rumuskan menjadi kalimat. Kalau ingin berhenti dari makan kacang, minum, kan begitu. Nah, pengalaman spiritual juga seperti itu, bisa dirumuskan dengan bahasa kita sendiri. Itu pun yang bisa disampaikan. Karena ada yang tidak bisa disampaikan karena rasa. Yang jomblo-jomblo kan belum pernah tahu tidur sama wanita kan. Nggak usah diceritakan wes. Kan wis pernah ngrasake. Pak Farid ini duda. Ini duda udah lama sekali pun 2010 ya. Ya sekitar itu. Meninggal. Wa madatin robbaniyin. Wa madatin dan pertolongan dari Allah. Fa'adhaballahu makana indi, maka kemudian Allah menghilangkan apa yang ada kecurigaan atau salah sangka yang ada di dalam diri saya. Suma'ata itu niki pun suwe dereng to. Pun 50 menit teh. Nggih. Suma'ata itu niki sambungannya cerita nggih. Masih bersambung agak panjang ini. Agak panjang tapi intinya masih separuh lah ceritanya pertemuan Syekh Ibnu Athaillah dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nanti diantaranya akan disampaikan bahwa Syekh Ibnu Athaillah itu setelah mengalami pertemuan ngaji di majelis itu menjadi bingung. Setelah bingung akhirnya sowan kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kasih nasihat. Itu bingungnya langsung hilang. Nah, tapi itu minggu depan insya Allah. Untuk malam hari ini cukup kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farituhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.